Pak RT, Pak RW sendiri pada saat itu tidak tahu siapa pemilik ini. Dianggap saya yang punya atau saya yang tahu. Akhirnya saya ikutin alamatnya kantornya ini ternyata di Klampis. Lalu saya ajak Pak RT, sekretaris Pak Denny untuk ke tempatnya ini saya kenalkan dengan harapan saya kita merasa keberatan warga di sini terhadap di tower. Tapi di luar ini ada CSR atau apa kami warga tidak tahu. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi jangan menyelingkuhin warga. Minimal kalau ada apa-apa, warga yang di sini ini diajak komunikasi. Paham ya? Biar apa? Loh ini aja nggak tahu. Warga di sini kalau dapat CSR nggak tahu, baru tahu kalau sekarang ini ya Pak. Iya betul Pak. Karena saya pengurus Pak. Ya sampai nang bos iki, ojo dianggap enteng loh. Mula enggak, ya kita suruh cabut itu. Kalau warga ini sudah tidak setuju semua bisa dicabut itu izinnya itu. Oh iya, bener itu. Kalau makanya harus nyari solusi nih, segera diselesaikan. Ya. Mengenai yang Pak kemarin itu tidak lanjuti berdirinya tower Pak yang nggak pernah sosialisasi warga dan langsung bersebelahan dengan perumahan mepet hanya jarak 2 meter. Makanya dulu asalnya di Josomo Indah Pak, karena dulu itu masih tanah nggak pernah disosialisasi sejak 2003. Toko sebanyak bangunan jangan dari notaris ini disebutkan bahwa tahun 2016 sudah berakhir gitu. Karena dulu kan kontrak di sifatnya tower itu Pak. 2016 sudah berakhir. Lokasinya di mana? Di Josomo Indah. Gang 5. Josomo Indah Gang 5 lah. Foto-foto ini Sekarang diperpanjang lagi. Diperpanjang tanpa pernah sosialisasi dan dari awal pun tidak pernah sosialisasi warga yang punya tanah dulu. Sekarang sudah perumahan semua sini Pak. Nah kemarin kan terganggu terus mereka dengan adanya jeset-jeset terus kendaraan yang ini perumahan semua nih Pak menjauh dan itu dari jauh. Sudah pernah lapor lurahnya? Kami pernah lapor lurah dan camat. Pada saat itu sudah dimediasi sama-sama di kecamatan. Cuma kok waktu dimintakan persyaratan-persyaratan seperti lingkungan, terus ternyata IMB-nya saja baru diurus tahun 2021. Jadi sebelum-sebelumnya belum ada. Yang kami persoalkan bukan permasalahan IMB-nya terjadi apa belum, tapi bangunan towernya Pak. Kalau masalah bergadinya tower nggak masalah. Kok dimediasi camat ya Om? Ya camatnya katanya ya nunggu-nunggu aja, tapi apa yang nggak ada maksudnya nggak ada hasil keputusan ya? Nggak ada keputusan Pak. Apa itu? Hanya ngomong-ngomong itu kira-kira sudah 3 bulanan yang lalu Pak. Hanya sekedar ketemu aja terus ya tolong dilengkapi ini masalah izin. Itu punya siapa itu? IBS Pak. IBS yang juga bermasalah dulu di daerah mana itu Pak? IBS. Ini Bangun Sejahtera Pak. Jadi tower Telkom itu Pak, yang tower bersama yang disewa-sewakan itu Pak. Teleponnya ada ini. Teleponnya ini Bangun Sejahtera kami tidak punya Pak. Terus tadi kami tahu kantornya ada di Klampis Pak. Klampis. Di Klampis. Itu pun kami waktu tahunya di situ karena kami ikuti naik motor karena selama ini seperti kucing-kucingan aja. Jadi kalau ada servis atau apa itu banyak yang mengganggu jadwal alat ke rumah. Terus membuntoni talang-talang karena ada kabel-kabel tis nutup akhirnya air meluap. Ada petir menyambar beberapa rumah kena sambaran petir akhirnya tapi walaupun diberikan ganti rugi itu IT apa tidak ada memang karena kok kebetulan ada orang yang ngerti ini gara-gara tower Pak katanya akhirnya semua warga kok bersamaan gitu ya itu. Nah tapi permasalahannya bukan karena kami mendapatkan ganti rugi apa enggak warga, tapi sudah tidak mengganti karena sudah ini perumahan padat. Belum kalau listrik mati mereka mendatangkan genset sampai 2 mobil suaranya banter Pak, rotok keras terus pernah kerja malam juga. Jadi mengganggu lingkungan sekali karena itu perumahan pemukiman Pak, bukan perkampungan, pemukiman Pak. Intinya warga minta apa? Warga minta supaya turun Pak. Bukan minta kompensasi? Enggak Pak, karena dari awal itu sudah tidak pernah sama sekali sekalipun tidak ada yang diizini, tidak ada yang dikompensasikan. Jadi nggak tahu dulu cara berdirinya itu bagaimana, nggak tahu kami. Tapi yang jelas pada saat itu kan banyak pergantian sudah lurah camat yang lama-lama kan kita nggak ngerti Pak. Sejak 2003. Coba kita ceritakan
sudah ke sana ya. Iya. Ada izin nanti ke sana nanti. Sudah semua Pak. Iya. Pak. Ya. Mana sih singan ini? Tempatnya mana? Oh, iki dah. Kamu, dia yang punya nomornya? Bagian apa? Hah? Lo enggak bagian apa? Bagiannya apa? Bos nomor loro apa nomor 10 atau nomor... Lo apa? Hah? Gak bisa hadir, kenapa gak bisa hadir? Hah? Wah, lah anak masalah ngomong keluar kota. Tapi lah jangan masang teko. Ya apa? Ini kita Pak, tahu deh? Iya Pak. Oh, lah ini lahan punya siapa ini? Punya IBS Pak. Lahan. Lahannya dulu kontrak dari Burumi. Terus? Ya. Terus terakhir, begitu kami bilang ini gimana kok berdiri? Oh, sekarang sudah saya beli Pak. Saya bilang kok kalau sudah dibeli saya tidak masalahkan dibelinya. Ini tanah milik. Ada sertifikatnya? Hah? Terus izin yang lainnya? Lengkap. Mana? Ngomong lengkap ya Dudono nggak bukti. Kalau tukang kerja Pak, jatuhin barang ke tempat saya terus Pak, sehingga sampai merusak rumah. Sudah saya sampaikan pada pengawasnya ini. Istri saya juga susah, kebetulan juga sudah dihadirkan termasuk tetangga saya. Beberapa tetangga ini juga sudah dihadirkan. Ini loh. Apa ini? Ini Kak. Sertifikatnya mana? Tokno kabeh lho, ngetokno surat canggal apa ngetokno dhuwit kok niku. Sertifikat. Oh iya, enggak apa-apa iki ya paham lah. Yang penting kan kita iso ndelok lho. IMB ini habisnya tahun berapa ya? 2021 baru diperpanjang Pak. Ini baru diperpanjang? Apa baru muncul saya nggak tahu. 2021 waktu di kecamatan mengatakan dimulainya EMB ya. Pembaruan dari dulu ada. Yang lama bisa disampaikan juga nanti ya. Ini saya foto yang baru ini ya. Jadi gini loh, warga-warga ini kan keberatan semua karena kan terganggu, ya toh. Takutnya roboh. Kalau roboh enggak sih. Terbukti. Petir pernah ada petir? Kena Pak, jadi beberapa TV kami kena, kami sudah mendapat pengaduan juga perbaikan, termasuk beberapa rumah dari sini. Ini bapaknya ini dari Gang 5 nomor 5, saya Gang 5 nomor 1, kemudian Pak Bu Mahmud, TV-nya pernah rusak Bu. Nah itu Bu Mahmud, rusak Bu ya? Rusak Bu. Rusak sama CCD-nya juga sekalian jebol, kena petir itu. Bersamaan dengan kami semua waktu itu. Termasuk Pak Leon, itu Pak Leon yang baju hijau itu. Nah itu Pak Leon, yang depan itu juga sejauh ini yang nyambung. Termasuk yang di gang belakang itu Pak Derajat itu nggak bisa datang, Pak Derajat COVID mungkin ada juga. Terus merasa keberatan. Kita nggak ada info waktu itu juga Pak. Ya. Masalah petir Bukan masalah itu, tapi mereka juga ada keberatan ini karena ya, gangguan itu mereka nggak tahu kan kalau misalnya jadi petir itu efeknya bagaimana gitu. Ya terutama kalau warga-warga yang berdekatan dengan kita radius ini dikhawatirkan kerobohnya itu Pak. Kalau roboh nyambrui rumah nggak apa-apa, tapi kalau kecemasan jiwa. Jadi kita hidup dengan kecemasan warga ini. Ya kalau masalah kecemasan itu hubungannya dengan lingkungan hidup Pak. Terus di asuransinya dong orang ini? Asuransinya udah Pak? Ada asuransi? Enggak ada Pak. Jadi Enggak. kalau asuransinya asuransi tower Pak. hanya asuransi Yang tower. dampaknya ke tower itu yang dampak dari tower itu yang akan kita tahu. Waktu mendirikan awal dulu katanya nggak ada konfirmasi sama Pak? Sama sekali Pak. Sama pemilik tanah sini ada orangnya semua nih. Terus solusi sampainya apa? Ada keberatan warga seperti ini? Jadi kemarin tuh terkait permintaan dari sisi join survei masalah perkuatan sudah kita lakukan. Terus kedua kontribusi ke lingkungan yang diminta. Kontribusinya apa? Kontribusi ke lingkungan sudah kita sampaikan. Lepas ya luan udah Pak Batuk Kumua. Kontribusi ke lingkungan terkait lingkungan RT dan RW sini Pak. Apa kontribusinya? Masalah pembangunan kemarin. Pembangunan apa? Pembukaan terkait apa? Nggak tahu ada itunya dari sisi RT sini ada apa namanya kemarin itu CSR. Nah, tahun berapa dapat CSR itu? Baru kemarin ada pembukaan. Tuh, dikasihkan ke RT RW. Pak RT RW dikasihkan CSR gitu. Kami bahkan RT-nya siapa? Pak Asmanu. Sejak berdirinya ini dimintakan untuk pembersihan ini aja, tidak pernah diberi sampai berpuluh-puluh tahun. Ada RT-nya Pak Asmanu. Pak Asno, kemarin dapat CSR ya tadi? Iya. Dapat CSR katanya.
Dulu itu ya RT yang baru, waktu saya menjadi RT 9 tahun, iuran RT kita tagih aja dia enggak mau. Kalau katanya Saya suruh bikin permohonan ke Jakarta. Loh, iuran aja saya suruh bikin permohonan ke Jakarta waktu itu. Saya bilang gitu. Bapak bikin permohonan ke Jakarta nanti saya sampaikan. Kok ke Bajuti loh? Ya neman ini jenenge. Lah iya. Jadi selama saya menjabat RT belum pernah izin itu iurannya. Sekarang gantinya RT ini baru dah? Aku RT-nya baru. Siapa RT-nya? Yang baru itu Pak Himawan, Pak. Hah? Pak Himawan. Nah, ini katanya sudah memberikan CSR ke RT dan RW. Lah, saya salah satu pengurus RT, benar. dan saya tahu itu bayar iuran, Pak. Iuran seperti biasanya warga itu bayar. Oh, iuran biasa? Iya, Padahal itu tempat usaha. Nggak ada CSR untuk bantuan warga, nggak ada. Iuran tiap tahun kita bayar. Tiap bulan, tapi tiap tahun. Ya, kita bayar 1 tahun sekali. Nah, itu untuk yang tahun 2022 sudah kita selesaikan. Untuk yang 2021 kita selesaikan, 2023 ini kita proses. Dan kemarin kita terima istilahnya proposalnya, Pak. Jadi kita kan prosesnya harus ada proposal, Pak, baru kita proses. Terus Itu. yang untuk ke RW? Ke RW, Apa? ya ini tadi kemarin ada CSR ini, Pak, turunkan CSR. Apa? Berapa? Dikasih berapa RW-nya? Berapa? RW-nya kasih berapa CSR-nya? Mana? CSR 30 juta ya? RT RW sendiri tidak pernah sosialisasi juga dengan warga. Sedangkan warga sudah mengajukan keberatan. 20 warga mengajukan keberatan. Nggak taunya jadi timbulnya CSR. Nah, ini kan juga apa namanya? Ini kapan dibayar nih? Saya pengurus RT loh. Saya RT RW. Saya nggak tahu. 30 juta nih, Pak. Kemarin ini langsung ke benda. Dan sudah jadi sudah jadi masalah baru dibayar gitu. Udah itu. Jadi yang sudah dibayar 2022. Ini setelah masalah ini muncul baru dibayar, Pak. 2003. Ini udah 2023 gini. Ini 2022. 22. Ini 2022. CSR itu, Pak. Iya. Kemarin ada permintaan itu. Berarti setiap tahun ngasih CSR. 2 tahun sekali, Pak. Karena kita gantian. Kok 2 tahun sekali? Kapan dikasih 2 tahun sekali? Setahu saya ini baru pernah ini. Ini pun maksudnya di sisi kita, di standar kita CSR itu boleh diajukan 2 tahun sekali. Jadi kalau tiap tahun karena gantian sama tower yang lain. Tapi untuk iuran bulanan kita bayar 1 tahun sekali. Jadi CSR-nya setiap tahun dikasih 30 juta. Kalau 2 tahun berarti 60 juta. Sesuai pengajuan, Pak, nanti. Sesuai kemajuan. Pak, CSR itu kan dari sampeyan toh. Kalau pengajuan itu iuran. iuran. Ya. Beda loh ya. Kalau CSR itu setiap tahunnya dikasih 30 juta. Setiap tahunnya. Enggak? Enggak, dari Ya apa? proposal yang kita terima. Loh ya sama ngajuin proposal sing akeh ae. Jadi ini kalau salah dia baru bayar setelah jadi masalah. Ini kan baru bulan yang lalu. Saya menghubungi Pak RT. Selama ini untuk CSR belum pernah ada, Pak, CSR-nya. Tahu CSR-nya itu apa? Itu jangan disepakatan bayar iuran kebersihan keamanan CSR. Bukan. Harus CSR paham. Sendiri sama Iuran sendiri. Lah ya. Beda. CSR-nya itu sudah berapa kali ngasih? Setahu saya ini baru kali ini. Oh, baru kali ini. Dulu-dulunya lah Kak diminta ya nggak pernah dulu-dulunya nggak pernah. Wah, Jadi dulu-dulu selama nggak ada proposal kita juga nggak bisa propos. Alasannya nunggu proposal, Pak. Iya, Wah, harus ada proposal, Pak. Oke, jadi sampean ya toh proposal itu ya harus, Karena sebagai proses kita tapi pasti dikasih kalau ngasih proposal. pasti dikasih, Pak. Biar tahu warganya biar jelas. Jadi itu harus sosialisasi dengan warga dulu. Tidak bisa langsung hubungan langsung aja. RT RW itu namanya ada dusta di antara kita. Ya, paling Bukan tidak ada dusta, tapi ada dusta di antara kita. dari sisi RT RW kan udah komunikasi dengan bawah. Loh, Iya, makanya warga kan nggak harus pernah tahu, nggak komunikasi. pernah ada di sosialisasi. Pertanyakan aja di warga di sini. Apalagi yang penempatan termasuk yang Bapak baru tahu juga kalau ada CSR. Baru tahu juga Baru lagi. tahu, Pak. Loh, ya Tahu sekarang ini. Padahal saya pengurus. sampean itu Mas, ya toh. Karena ini kan rumah RW-nya di mana sini? Jauh. di Gang 2, Pak. Gang 2. Bisa saya jauh. undang juga nggak bisa hadir. Minimal kalau ada apa-apa, warga yang di sini ini diajak komunikasi. Paham ya? Biar apa? Loh, ini aja nggak tahu. Warga di sini kalau dapat CSR nggak tahu, baru tahu kalau sekarang ini ya Pak. Iya betul, Pak. Padahal saya pengurus, Pak. Oh, iya Bapak Pengurus pengurus. masalah kebersihan dan lingkungan itu. Oh. Di RT maupun RW, Pak.
Kalau bayar iuran tiap tahun juga nggak tahu rule-nya. Jadi begini Pak, pada saat Pak Asman ini jadi RT tidak pernah dibayar. Nggak pernah. Nggak pernah dibayar? Nggak Oh. pernah sama Berapa sekali. tahun? 9 tahun ya? 9 tahun. Kemudian Oh, di sudah. Jansem Pak Himawan, mantan anak wali kota juga dulu Pak siapa? Purnomo. Purnomo Sidi. Oh. Itu kita tagih waktu itu. Kita hitung berapa tahun, ada 2 tahun nggak salah itu. Oh. Kayak dia supaya dibayar. Terus akhirnya? Dia bayar waktu itu. Oh, bayar. Ya. Jadi itu iuran Setelah bulanan. ditagih. Ya, setelah ditagih. Kalau tidak ditagih nggak dibayar Pak. Oh. Sebetulnya gini Pak, maaf saya potong. Pak RT, Pak RW sendiri pada saat itu tidak tahu siapa pemilik ini. Dianggap saya yang punya atau saya yang tahu. Akhirnya saya ikutin alamatnya kantornya ini ternyata di Klampis. Lalu saya ajak Pak RT, sekretaris Pak Denny untuk ke tempatnya ini saya kenalkan dengan harapan saya kita merasa keberatan warga di sini terhadap di tower. Tapi di luar ini ada CSR atau apa kami warga Nggak tidak tahu. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi jangan menyelingkuhin warga. Harusnya semua itu kan transparan. Kalau transparan nggak akan terjadi apa-apa. Kalau main selintat-selintut, akhirnya ya terjadi masalah. Itu loh. Jangan kami tanya pada saat modifikasi di kecamatan, lengkap, tapi lengkap yang bagaimana? Sedangkan dari izin apa selain IMB, izin kelayakan berdirinya tower tidak pernah ditunjukkan. Terus dari lingkungan hidup tidak ada juga. Terus Amdalnya apa? nggak amdalnya? Amdalnya tidak ada. Terus apa yang Ada amdalnya? Harusnya ada amdalnya. Dulu Pak, dulu Pak. Iya dulu ada. Amdal itu kan juga harus persetujuan warga. warga? Amdal itu. Kalau towernya sudah berdiri Pak, Izin gangguan dulu sifatnya. Lah izin gangguan, artinya kalau izin gangguan kan juga harus ada persetujuan warga. Ada rapat warga kan begitu. Mungkin ini nangani tahu peristiwa masalah-masalah ini. Ada tetangga siapa yang tekan? 2004. Waktu awal gitu. Lah iya awal. siapa? Izin gangguan ya pertama kali awal memang dikeluarkannya. Iki lah 2004. HU kan barusan aja nggak ada itu. Ini kan mulai 2004 sampai 2007 3 tahun. 3 tahun. 2004 3 tahun berarti sampai cuma 2007 ya? 2007 harusnya. 2007 kurang si ono HO iki. Besok hari Oh, Selasa. tenang awas yo. Si ono HO harusnya. Ya barusan kemarin likuran kemarin loh barusan dihapus itu. Tidak memenuhi syarat Likuran kemarin. Pak Lurah di Lurah. Saya Pak, Iya Pak Lurah ya apa iki? Jalan keluar ya apa? Amin. di kemarin itu sebenarnya sudah kita fasilitasi terkait dengan untuk perhitungan kekuatan tower Pak. Karena permintaan warga seperti itu. Tapi sampai dengan hari ini kami belum terima berita acara hasilnya. Kekuatan itu kemarin juga dicek terkait dengan baut-bautnya. Tapi belum kami terima hasil Pak. Karena kemarin juga di Fasilitasi juga kecamatan. Jadi yang namanya kekuatan itu bukan nyerti baut. Ada tes tekannya, ada tes tekan gelombang anginnya, ya apa itu harus ana ini hitungane. berdiri lebih dari 20 Sing ngitung ki tahun. wong sipil gak iso lak dihitung karo wong matematika biasa gak iso. Pak Lurah, karena ini berdirinya bukan di tengah rumah camat, bukan di tengah rumah lurah. Karena ini di tengah rumahnya warga yang di sini. Warga di sinilah yang harus diajak rundingan. Kalau warganya oke, kalau warga oke, cok di gitu loh. Ya, itu. Kalau ini mungkin berdirinya di tengah rumah Pak Camat sebelah, Pak Camat yang mau protes yang bodoh aja. Lagi rumah sebelahku ya aku protes. Ya enak ada yang ngomong iya oke. Gak bisa seperti itu. Warga di sini ajak rundingan dulu sampai menemukan suatu solusi. Solusinya ya apa? Iki lah misal rumah sampai sebelah kono ya mungkin sampai ya wedi. Iya. Anak sampai udah dikebrukan ta ya apa? Masya Allah. Ya, kami hidup dalam kecemasan terus, Pak. Betul, Pak. Apalagi begitu buka internet, tower roboh. Daerah mana itu? Tower roboh ya. Kita nggak tahu masalah apa namanya cuaca, terus gempa kan kita nggak tahu. Ya kita nggak menginginkan ya. Terus keinginannya warga ini apa ini? Anu gimana Pak? Ya, Apa? Ini warga, kesepakatan warga, semua yang di sini menginginkan bahwa tower ini sudah selesai masanya. Karena sesuai dengan perjanjian pada saat kontrak dengan Burumi, kita memegang akte perjanjian notaris bahwa 2016 sudah selesai. Itu pun sebelum 2016, bila ada keberatan daripada warga pasal 9 ayat 2 dalam perjanjian notaris, bila warga keberatan terhadap adanya beli tower, maka pihak yang punya tanah berkewajiban untuk mengembalikan uang kontrak terhadap pihak IBS. Itu ada di sini notaris yang lama. Nah kami sebagai warga di sini sejak 2016 menunggu. Ya udahlah kita kasih
kesempatan win-win solution 2016 toh juga waktu itu masih belum ada bangunan ini juga gitu. Oke lah, sambil menunggu banyaknya padat. Ternyata kok malah bertambah, malah menggila, ditempelin banyak gini lah. Kalau kena angin ambruk yuk, ya alhamdulillah. Kalau sampai jatuh kena menimpa salah satu warga di kita, kan gitu Pak. Terutama kalau kejatuhan. Kedua, gangguan petir. Ketiga, gangguan suara bising kalau listrik mati mendatangkan genset sampai 2. Foto ada, video ada. Pernah kerja malam, video ada. Sudah saya pernah share juga pada Bapak. Kerja malam saya tegur, oh iya Pak sebentar Pak, lo mengganggu kerja malam duduk. Oh, kita kan di pemukiman kepingin hidup enak, tenang warga ini. Waktu kerja malam enggak ngubungi sama RT-nya, kalau nuwun apa emang enggak? Kalau itu akses kita info ke RT, di security, SOP-nya kita buat seperti itu. Jadi kalau troubleshoot itu jam berapapun mereka datang ke sini. Lah ya, artinya pemberitahuan. Ya. Tapi saya tahu pemberitahuannya cuma surat apa? Saya tegur langsung Pak Dedi. Bersurat. Surat izinnya, terus nanti ke itu. Lo enggak bersurat, terus RT-nya nggak ngasih izin? Iya. Jadi enggak kita ngasih izin itu RT-nya bersurat, balasan bersurat atau tulisan? Troubleshoot itu sifatnya kan emergency Pak. Iya tahu saya kalau itu tahu. Sekedar menginfokan BWA, Pak ini ada orang masuk kegiatan ini. Terus nanti dari teman-teman yang di lapangan izinnya ke security. Sama security datang ke sini. Loh ya, security sebenarnya kan untuk keamanan, bukan mengizinkan orang bekerja membenahi tower. Nah, kalau ada kecemasan seperti ini, terutama tetangga yang terdekat itu loh, kiwa tengene lho, ngarepi lho, iki radiusmu kan, misalnya iku ya kena omah iku, omah Pak RT mungkin jauh sana Pak ya? Saya bukan bagian RT Pak. Oh enggak, rumah saya sekarang. Oh. Terus kebakaran Pak. Saya sampaikan kan, saya fotokan juga, pegawainya di atas ngerokok, putunya jatuhkan di tempat saya Pak. Ada saya foto, depan saya ini belakang saya jemuran. Oh jemuran. Di perusahaan ini bisa masuk. Jadi peralatan botol aqua membuntoni talang saya, airnya saya meluap, plafon saya rusak. Saya taunya akibat dari tower karena tukang saya suruh betulkan, dia bongkar dulu Pak ini kok banyak apa Pak ini Pak. Ternyata kabel tis, saya tunjukkan, saya foto. Buktinya sudah saya sharekan, kabel tis itu numpuk di dalam, termasuk botol aqua, yang mungkin minum nggak sengaja ya, kita nggak berseudon, nggak sengaja jatuh. Tapi kalau potong rokok pun nggak sengaja, itu kan berbahaya kalau kebakaran. Sedangkan yang diasuransikan cuma ini, rumah saya nggak diasuransikan. Ya Pak, belum lagi mengancam jiwa Pak kalau kebakaran, kan gitu Pak. Jadi sudah tidak selayaknya ada berdiri di sini Pak. Dan warga juga mendaki juga begitu. Jadi gini, ya toh. Sekecil apapun keluhan warga, terutama yang berhimpitan, kita tahu gua nih, itu harus direspon. Pak Lurah ya, harus direspon. Lah iki tak umpamane aku yang gini, aku juga gelem. Lo kan terus dijarno wis dianggap sepele karena bertetangga dengan tower ini kan nggak bisa bicara tower ini. Lah ambruk ono kecelakaan lainnya, ono wong nelbok kok dhuwur baru rame. Kan begitu. Makanya sekarang Pak Lurah, tolong keluhan apapun yang disampaikan warga di sini, carikan solusinya. Karena warga itu seperti apa yang disampaikan Pak Wali, kalau warga punya masalah pulang harus membawa solusi. Wis sampean harus tegas, gak usah takut-takut yo Kak. Untuk apa-apa kok wong-wong iki lah apa kenceng ae apa karena warganya ini juga bukan kita tidak membela ya kita juga membela silakan tapi harus carikan solusinya. Masalah keamanan dites lagi apa hasil uji kelayakannya iki lho secara teknis secara akademis ya toh hitung-hitungannya itu benar-benar sudah sekian tahun berdiri. Nah, iki ono hitung-hitungannya kabeh. Enggak iso ngomong-ngomong. Saya laporkan enggak ada perbaikan di fondasi, monggo di perusahaan itu. Ada yang pecah itu. Oh, enggak apa-apa. Kan apalagi kalau hujan kan ini menggenang, Pak. Kemarin sama turun dia. Lah kalau turun kan ya, Mas yo. Sampai no bos nganti bos iki. Bos Ke Semarang, Pak. Oh. Ya sampai nang bos iki, ojo dianggap enteng loh. Mula enggak, ya kita suruh cabut itu.
Kalau warga ini sudah tidak setuju semua bisa dicabut itu izinnya itu. Oh iya, benar itu. Kalau ini harus nyari solusi nih, segera diselesaikan. Ya, carinya win-win solusinya seperti apa? Tower ini keluhan warga seperti itu. Tadi termasuk uang CSR yang warga nggak tahu. Terus uang apa lagi tadi? Uang iuran harus ditarik bulan ya, harus ditarik. Nggak nunggu proposal lah ya, warga sering nggak proposal lah ya. Caranya model kayak ngono. Kan nggak harus seperti itu. Target budgetingnya setiap tahunan untuk CSR kan sudah ada nominalnya sebenarnya. Nak lali misalnya gak ya untungnya apa jenis PAIBS. Lah gak lali ya dikekno kan modelnya ngono iki. Ya gak boleh seperti itu. CSR setiap tahunnya sekian ya kasih no. Warga baru tahu, kasih tahu orang warga. Enggak cuma RT RW ini tok sing ngero. Lah main single veteran lah. Nah iki sing berkeberatan warga di sini beratan semua. Harus semua transparan. Nanti mau dikemanakan CSR-nya, mau dipakai apa-apa biar warga juga tahu. Terutama warga yang terdampak loh ya. Bukan warga sing ngadu-adu enggak. Warga yang terdampak di sini. Terus iuran RT. Iuran RT ya kayak lah tahunnya bilang memang bayar per tahun. Kasih tahu warganya. Pak ya itu nanti itu harus pakai proposal semua itu. Iya, Pak. Jadi untuk yang iuran tahunan udah kita terima. Tinggal kita proses. Enggak iuran yang untuk dibayar tahunan. Iya. Oh, terus yang CSR-nya itu setiap tahun juga. Tidak sekali, Pak. Loh. Sekali toh? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya. 2 tahun sekali budgetnya berapa? Itu nanti dari kantor berubah-ubah, Pak. Enggak tahu saya. Berubah-ubah itu berubah turun atau berubah naik? Bisa turun, bisa naik. Loh gak iso. Harga tanah itu makin lama mahal. Kesibukan orang makin lama makin meningkat. Harga bahan pokok juga makin oh, lah mungkin turun juga, mungkin nggak setuju naik juga apa-apa. Wong tarif iki tambah suwi tambah naik. Orang-orang ini orang-orang pendidikan semua nih, bukan orang yang nggak pendidikan semua, tahu semua. Ya harus naik CSR-nya, itu loh. CSR-nya itu ya harus diperuntukkan yang untuk wilayah terdampak. Kalau wilayah terdampak loh CSR, bukan yang sing kono adu-adu kono malah CSR. Itu nggak terdampak, yang terdampak ini terdampak semua ini. Wilayah sini lah terdampak. Itu pun harus dengan persetujuan, Pak. Diajak ngomong warganya. Kalau ya, ajak ngomong ini. Ajak meneng-menengan, anak meneng-menengan itu bahaya ini. Pak, jadi masalah ya. Ini yang selokan, itu pun tidak sampai ke selokan loh Pak. Ini sampai ukuran tanahnya dia. Nggak mau neruskan Pak. Sudah saya tegur waktu itu. Ini. Oh, nggak bisa ukuran tanah saya cuma sekian kok Pak. Gitu. Nah, ini kan berupa CSR. Ini bisa cuma ini Pak. Depan kesananya buntu Pak. Nah. Jadi ngecembeng ini air. Ini masukan, ini Mas ya. CSR-nya ini yang 30 juta kan harus bisa pakai ini. Atau harus kan bisa mestinya. Bisa. Mana lo? Ya. Masuk ini. Anu nih untuk ini saluran cuma 15 untuk cover Pak. Sudah saya hitung waktu itu. Saya terus Pak kurang 10 lagi kenapa? Enggak dianu wah enggak bisa Pak. Anunya cuma 15 sesuai ukuran tanah saya gitu Pak. Loh sama lah ngomong ukuran tanah ya gak iso. Nah itu akhirnya buntu kan Pak. Jenenge itu gak bertetangga namanya itu. Yang ngedekno tombor ngene alas ae nek ora tombor. Iki kan sing kang ngekek CSR, kang ngekek kompensasi, kang ngekek iuran, pinggir alas ae. Namanya bertetangga. Apalagi bertetangga dengan makhluk mati nih. Benda mati. Gak iso dijak ngomong. Laren golek yang kantor, laren pelayon. Ini perhatikan semua ya. Teman loh, ini kalau enggak kok jadi masalah ya. Kesake keuntungan tower kesake. Kalau ya, segera selesaikan loh. Ya, warga harus diajak ngobrol semua. Yang di sini warga di sini maksudnya loh. Itu warga kono ada itu. Ya. Ini warganya ada semua nih. Ya, ini warganya ada semua nih. Tahu ini. Tolong itu nanti cek SR yang kemarin tanya oleh RW 30 juta itu nanti, Pak. Harus itu. Saya sendiri nggak tahu. Nah, ini kan iso ngajuno ini. Iya, ngajuno kayak proposal ngajuno. Terus oh lho. Kan kanggo kebaikan, bukan untuk pribadinya warga sini. Ya Pak Lurah ya. Siap. Pak, nggih, ngoten nggih. Kalau kalau laporkan saya. Iso dicabut ini anu apa itu? Izin cai izinnya cabut. Ayo coba.